Baik, eh, selamat malam semuanya. Kita akan mulai. Masih bersama dengan Kak Ari. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasanya ya. Baik, seperti biasanya, buat yang baru bergabung kali ini dalam kelas literasi bahasa Inggris bersama Kak Ari ulangi sedikit aturan mainnya. Kita maksimalkan fitur chatnya, matikan mikrofonnya, kecuali sangat penting. Jadi maksimalkan fitur chat untuk menjawab ataupun untuk bertanya. Nanti semua pertanyaan insya Allah Kak Arya akan lihat dari fitur chat. Jadi tidak terlalu noisy dan tidak mengganggu konsentrasi teman-teman yang lainnya ya. Baik, nah pada malam hari ini Kak Arya akan melanjutkan materi kita berikutnya. Masih seputar SNBT. Kali ini kita akan membahas tipe soal yang menanyakan tentang yang namanya restatement. Atau bisa juga disebut paraphrase. Nah, tapi sebelum Kak Ari mulai dengan materi yang ini, pada pertemuan yang lalu kita masih ada sisa satu teks yang belum kita selesaikan ya, karena kemarin grafiknya atau fotonya itu tidak terlampir dalam soal. Oke, tolong di-mute dulu ya. Oke, nah maksimalkan fitur chat yang baru masuk langsung mikrofonnya di-off-kan. Ya. Oke. Baik. Ya, sekarang Kak Ali lanjutkan. Sebelum Kak Ali teruskan, tolong dituliskan di chat recordingnya aman, suaranya aman, kemudian tampilan screen-nya aman atau tidak. Gas, lanjut ke pembahasan. Coba. Aman, 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 aman. Oke, siap. Ya, sip, sip, sip. Masih semangat kan ini ya? Gas, oke. Kita gas. Habis-habisan malam ini ya. Masih semangat malam Sabtu. Belum malam minggu. Semuanya aman. Oke, insya Allah semuanya aman sampai selesai ya. Oke, sebelum pada ngantuk, yuk langsung kita mulai aja. Kita mulai dengan soal yang pertama. Let's go. Soal yang pertama, ini kita akan menyelesaikan sisa soal tentang topik inference, di mana kita diminta untuk menarik kesimpulan dari sebuah teks. Nah, langsung aja kita akan lihat model soalnya seperti apa, teksnya seperti apa. Ini baru mulai, betul, ini baru mulai ya. Oke, sekarang langsung aja. Soal inference, ini semuanya udah pegang materinya kan? Nggak ada soal isian, semuanya multiple choice ya. Nggak ada soal isian, nggak usah takut. Don't worry, be happy. Kalau nggak bisa, kita coba. Suaranya kok nggak ada? Sudah ada suaranya, yang belum ada suaranya, on-kan mikrofonnya dulu. Ada. Nah, oke, udah ya. Oke, buat yang masih bingung tuh, tolong temannya dibantu ya. Tolong temannya dibantu untuk yang mau mikrofonnya. Oke, katanya ada soal isian. Oke, baik. Begini, kita masih akan Kak bahas isian SNBT 2024. Baik, begini ya. Jadi outline yang terakhir dari Kemendikbud itu belum rilis ya. Jadi kita masih pedomannya adalah dengan menggunakan SNBT 2023 dari soal-soal yang kemarin. Jadi model soal itu soal yang kemarin. Nanti ketika sudah ada rilis resmi dari Kemendikbud, kita akan sesuaikan materinya ya. Jadi, oke. Jadi soal yang akan kita bahas kali ini kita belum melebar karena kita belum tahu SNBT besok itu tipe soalnya seperti apa. Nanti kalau sudah ada rilis resmi, kita akan update dengan soal tipe yang terbaru. Kalau mau mempersiapkan SNBT itu kapan? Nah, persiapan SNBT itu sebetulnya the sooner the better. Semakin cepat kamu persiapkan, semakin baik karena banyak yang harus dipersiapkan ya. Baik, nah sekarang langsung aja.
Kita mulai dengan soal yang pertama. Ini dari soal SNBT tahun 2021. Jadi tahun ajaran 2021-2022 ini soalnya seperti ini. Oke, jadi kita lihat soalnya. Ini ada grafiknya, ada infografik di sini. Sekarang kita lihat soalnya. Nah, ini tipe soal yang baru kan, yang based on infographic. Jadi berdasarkan infographic. Infografik itu bisa seperti ini contohnya ya. Oke, kita bisa memprediksi bahwa persepsi dari destructive cannabis. Cannabis ini kan ganja. Ganja yang merusak ini di antara adolescent. Yang namanya adolescence itu artinya adalah remaja. Jadi kata ini artinya adalah remaja. Ini artinya remaja. Jadi dia bisa bersinonim dengan kata teenager. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Berdasarkan infografik kita bisa memprediksi bahwa persepsi destruktif kanabis di antara para remaja ini bagaimana di masa yang akan datang. Nah, kalau kalian melihat seperti ini, coba bagaimana kalian menjawab soal nomor 10? Oke, terlihat semuanya ya? Oke, yuk coba dijawab. Nomor 10. Yuk, siapa bisa jawab soal nomor 10? Langsung tulis di chat. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab E. Oke. BE. Oke. Jadi selisih pendapatnya adalah B dan E. Oke, majority menjawabnya adalah E. Jawaban yang benar memang adalah yang E. Moderately shrinks. Sebetulnya apa sih arti dari kata shrinks? Shrinks ini sendiri artinya adalah mengecil atau menyusut. Oke, kita lihat dari opsi jawaban yang A. Notably fluctuates. Yang namanya fluctuates itu seperti ini polanya ya. Jadi kalau fluctuates itu artinya naik turun. Kemudian significantly increase. Increase ini artinya naik, berarti naik dengan signifikan. Next, slightly remains the same. Slightly ini tipis gitu ya. Jadi agak remains tetap sama. Jadi ini bilangnya tetap sama gitu ya. Kemudian yang D, reasonably preserve. Preserve itu artinya bertahan gitu ya. Jadi tetap bertahan. Jadi hampir sama antara C sama D. Oke. Kemudian moderately shrinks, lumayan menyusut. Nah, yang ditanyakan adalah persepsi dari destructive cannabis among adolescent. Kata adolescent di sini menjadi keywords kita. Di mana sih yang kita cari informasi tentang apa? Persepsi sama kata adolescent. Yang diminta dari base on the infographic. Lihat grafiknya. Kita lihat di sini. Cannabis ini lebih poten, tetapi lebih sedikit orang muda yang, oke, bentar. Yang melihatnya sebagai sesuatu yang berbahaya gitu ya. Kalau kita lihat perception among adolescent, kita lihat di sini tahun 95 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 out of 10. 8 dari 10. Misalnya satu orang ini mewakili 10.000 jiwa gitu ya. Jadi ada 80.000 atau misalnya ini 1 juta gitu ya, lebih mudah ya. Oke, di tahun 95 ada 8 juta misalnya 8 juta orang remaja yang melihat bahwa kanabi itu berbahaya, menganggap ganja itu berbahaya. Nah, pergerakannya pada 2019 justru terjadi penurunan. Jadi mereka nganggap nggak apa-apa, biasa, nggak bahaya. Nah, prediksinya adalah pada tahun-tahun yang akan datang jumlah ini kan akan mengecil lagi, gitu ya. Nah, berarti in the future persepsi para remaja ini terhadap ganja, kalau lihat dari grafiknya ini berarti terjadi penurunan. Makanya jawabannya adalah yang E, moderately shrink. Shrink itu menurun atau menyusut. Oke, 10 jawabannya E. Sekarang lanjut dengan soal nomor 11. Soal nomor 11 masih menanyakan from the infographic. Dari infografik kita bisa mengetahui bahwa jadi
learn. Kata learn ini sebetulnya punya beberapa arti. Biasanya kita ngertiin kata learn, itu kan artinya belajar. Bisa juga dalam konteks seperti ini, artinya adalah mengetahui. Nah, oke. Sekarang, dari infografik kita bisa mengetahui apa? Tadi, jumlah remaja yang memandang cannabis berbahaya itu menurun gitu ya. Kita lihat opsi jawabannya, kita cek. Opsi jawabannya, jawabnya A. Oke. Nah, ada yang jawab C juga. Oke, ada A, ada C. Oke, sekarang kita bahas, lihat opsi jawaban A dulu. Opsi jawaban A, number of adolescent. The number ini artinya adalah jumlah. Jadi hati-hati dengan kata ini. The number ini artinya jumlah. Tapi kalau a number of ini artinya sejumlah. Jadi the number of adolescent, jumlah remaja yang berpikir ganja itu berbahaya. Jadi kata risky ini dekat artinya dengan kata harmful. Ini bersinonim bisa. Is greater. Greater itu artinya lebih besar. Lebih besar atau lebih banyak di tahun 95 daripada 2019. Betul? Betul. Kalau nggak yakin, karena ini opsi jawaban A pertama kita teliti, kita simpan dulu ya. Kita lihat opsi B. Jumlah remaja yang menganggap potensi dari kanabis itu lebih sedikit di tahun 2019 daripada di 1995. Ini tentang menganggap persepsinya bukan tentang potensinya. Jadi masalahnya di sini adalah pada potensi. Potensinya itu nanti dibahas di infografik yang sebelah kanan ya. Oke. Kemudian C, cannabis her potensi is greater. Nah, potensinya ini kebalikannya. Kalau tadi ada yang milih C, potensi dari kanabis itu sendiri lihat 4 kali ada peningkatan. Jadi potensi dari kanabisnya ini di tahun 2019 ini lebih poten. Gitu ya. Nah, jadi jawaban C-nya tidak bisa. Maka benar, jawabannya adalah yang A. Lanjut kita dengan soal nomor 12. Oke, soal nomor 12. What can be concluded? Apa yang bisa disimpulkan tentang penggunaan narkotika dari teks narkotika atau obat-obatan. Berarti di sini kita dibantu, kita tentukan yang namanya keywords-nya dulu. Di sini keywords-nya adalah kata the use of drugs. Ini kan informasi ini yang harus kita cari di dalam bacaan. Nah, ada yang sudah nyari di sini? What can be concluded about the use of drugs? Karena ini soal dari minggu lalu ya. Cuma biasanya pada dilupakan sih. Oke, jawabnya C, 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 C. Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Baik, terpecah jadi 2. Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab D. Lengkap sekali ya. Nah, sekarang. Iya, ini beragam. Oke, lengkap sudah. Ada A, yang belum ada B nih. B nggak ada ya. Oke. Sekarang kita lihat. Oke, kata kuncinya adalah the use of drugs. Berarti kata ini yang harus kita cari. Jadi teks tadi menyediakan informasi tentang apa? Tentang penggunaan narkotika. Sekarang kita cari dalam bacaannya secara cepat. Oke, kita harus baca namanya scanning. Scanning itu jadi kita memindai informasi apa yang harus kita temukan. Berarti penting kita cari keywords supaya bisa menemukan itu dengan cepat. Kalau kita baca belum ada. Sampai di sini belum ada. Sampai di sini belum ada. Oke. Next. Itu apa ya? Oke, buat nih siapa nih? Kasih, Mas. Belah. Itu tenanan. Oke. Stop. Di sini di paragraf kedua kita menemukan kata drug use, penggunaan obat-obatan. Oke, berarti dari sini kita mau mulai pahami mulai dari paragraf kedua ya, gitu kan? Bacanya cepat, cari tentang drug use, tadi keywords-nya kan itu, cari ketemunya di paragraf yang kedua. Berarti mari kita fokus di paragraf yang kedua.
Oke. Febri tolong. Oke, thank you. Ya, kita artikan paragraf kedua. Persepsi yang lebih rendah akan risiko penggunaan narkotika telah dikaitkan pada higher rates, angka yang lebih tinggi dari penggunaan obat-obatan atau narkotika. Temuan dari UNODC di tahun 2021 pada laporan penggunaan obat-obat dunia, highlight ini artinya menyoroti perlunya untuk menutup gap. Gap ini artinya adalah kesenjangan. Drug ini narkotika. Gap ini artinya kesenjangan. Jadi perlunya menutup kesenjangan antara persepsi dan realita untuk mengedukasi para pemuda dan menjaga kesehatan masyarakat. Baik, jadi tentang drug use ada kesenjangan persepsi. Jadi semakin sedikit orang menganggap itu tidak berbahaya, maka lebih banyak penggunanya. Oke, informasinya kita dapat di sini ya, pada kalimat yang kedua. Berarti sekarang kita lihat, kita cocokkan dengan opsi jawabannya. Oke, tadi ada yang menjawab A. Peningkatan dari penggunaan kanabis ganja, dan penggunaan non-medis dari obat penenang farmasi is frightening. Frightening ini artinya menakutkan. Baik, opsi jawaban A make sense dengan statement yang kita terjemahkan tadi ya. Oke, kita simpan dulu opsi jawaban A. Jadi ada keywords-nya di situ perlu menutup kesenjangan. Berarti ada kekhawatiran di situ karena ada kesenjangan. Oke, buat siapa yang belum mikrofonnya off dulu ya. Oke, thank you. Next, sekarang B. B, oke, nggak ada yang jawab B, tapi nggak apa-apa. Technological innovation, inovasi teknologi mengakibatkan transaksi obat-obatan yang lebih cepat. Oke, ini punya siapa ini ya? Coret-coret merah barusan. Oke, sekarang yang C. B jelas enggak ada kaitannya tadi ya. Oke, sekarang yang C. Banyak pemuda tidak mengerti penggunaan tentang obat-obatan. Oke. Di sini memang ada tentang penggunaan obat-obatan, tetapi ada informasi spesifik di paragraf tadi bilang bahwa semakin banyak dan ini harus segera ditutup. Berarti ada kekhawatiran di situ, gitu ya. Jadi memang Oke, thank you. Iya, kalau ada yang noise kayak itu jadi nggak fokus ya. Tidak masuk padahal kita. Oke, jadi ini bukannya tentang tidak mengertinya, tetapi mereka nganggep ini nggak bahaya gitu ya. Jadi persepsinya mereka itu cenderung underestimate atau meremehkan. Oke, Clarita, tolong dibersihkan. Oke, lanjut. Kemudian yang D, penjualan obat di dark web mencapai jutaan dolar. Ini tentang penjualan. It is not about the use. Jadi keywords kita adalah the use of drugs. Maka jawaban D salah. Kemudian yang E juga sama. Di sini tentang transaksi yang dipercepat. Contactless. Contactless itu transaksi obat-obatan tanpa kontak. Accelerate mempercepat. Jumlah trafficker itu pengedar. Jadi ini jawaban D dan E tidak ada kaitannya dengan pertanyaannya. Jadi yang membingungkan memang opsi A sama opsi C. Jadi yang C ini kurang pas karena di sini dibilang a lot of young people tidak mengerti penggunaan obat. Tetapi di sini di paragraf ini dibahas tentang penyalahgunaan obat. Berarti nomor 12 A. Oke, gitu ya. Oke, sebentar. Kak Ari akan stop share-nya dulu. Karena ini ada coretan merah ini ya. Lumayan mengganggu. Kak Ari bersihkan dulu. Nanti Kak Ari ulang share screen-nya. Oke. Oke, sebentar. Ya, oke. Lanjut sekarang kita dengan materi yang baru malam ini. Oke, sekarang kita akan membahas soal yang berkaitan dengan restatement. Nah, soal tentang restatement ini menjadi langganan soal yang keluar dalam SNBT beberapa tahun terakhir ini.
Yang namanya restate. Dari kata dulu, kata dasarnya sebetulnya dari kata states gitu ya. Kalau sebagai verb, state itu artinya menyatakan. Maka ketika menjadi bentuk kata bendanya adalah statement. Ini noun. Ini artinya adalah pernyataan. Nah, ada tambahan re. Re ini artinya kembali. Jadi pernyataan kembali. Istilah lain yang bisa dipakai adalah kata parafrase. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Paraphrase atau restate. Nah, definisinya dari paraphrase atau restate itu apa sih? Kurang lebihnya akan seperti ini definisinya ya. Formulating someone else idea. Jadi memformulasikan atau menyusun ide orang lain in your own words. Jadi menggunakan kata-kata kamu sendiri. Atau menyatakan sesuatu lagi dengan cara yang berbeda. Berarti yang penting kita sadari di sini ketika kita membuat yang namanya parafrase atau restatement, inti informasi harus tetap sama. Redaksi bahasanya, redaksi kalimatnya boleh beda dan harus beda karena restatement. Jadi intinya, jadi inti informasi ini nggak boleh berubah. Kalau berubah, namanya sudah bukan restatement. Jadi ini inti informasi harus tetap sama. Oke, ini ya. Lanjut sekarang. Oke, lanjut. Redaksi kalimat. Oke, nggak mengerti kata redaksi, artinya misalnya gini, Kak Ari persingkat aja, permudah aja. Kata ini artinya adalah susunan. Oh, salah tulis nih, sususan. Susunan. Nah, jadi kalimatnya beda, tapi intinya sama gitu ya. Itu yang maksudnya dari kata redaksi kalimat boleh beda. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tipe pertanyaannya. Tipe pertanyaan yang biasanya menanyakan restatement itu soalnya gitu-gitu aja. Contoh, manakah berikut ini kalimat yang paling tepat menyatakan kembali ide di dalam, nah ini, best restate. Sama kan dari kata restate. Atau, which of the following is restatement of the sentence? Sama. Atau, seperti ini. Oke. Nah, sekarang, kalau kita mau menjawab soal-soal seperti ini, apa yang harus kita persiapkan? Kemampuan apa yang penting? Satu, kita lihat di sini. Oke, skills needed-nya bentar ya. Oke, jadi how to answer the question. Bagaimana menjawab pertanyaan? Satu, ketika diminta restate, berarti kita harus paham dulu kalimat yang dimaksud. Jadi kalimat yang ditanyakan harus kita pahami dulu arti dan maksudnya itu apa. Nah, kalau sudah, pilih, jadi cermati opsi jawabannya. Pilih yang inti informasinya sama. Nah, jadi hati-hati. Jangan pilih yang redaksi atau pilihan kosakatanya sama. Kalau pakai pilihan kosakata sama di dalam teks, biasanya ini yang jadi jebakan. Karena meskipun pakai beberapa kata yang sama, informasinya biasanya bertolak belakang, gitu ya. Nah, alasannya kenapa? Perhatikan opsi dengan pilihan kosakata berbeda. Jadi rata-rata soal yang menanyakan restatement itu akan menggunakan kosakata yang berbeda, namun memiliki kesamaan makna. Berarti dari sini kita harus memperkuat skill kita yang namanya vocabulary. Vocabulary khususnya bagian apa? Di sini khususnya tentang penggunaan sinonim. Sinonim ini artinya padanan kata.
Dan bisa juga menggunakan yang kedua, pakai antonimnya. Antonim ini artinya adalah lawan kata. Nah, itulah pentingnya kosakatanya diperkaya gitu ya. Jadi nggak cuma tahu artinya, tapi sinonimnya. Ini akan berguna ketika kita menghadapi soal yang berkaitan dengan restatement. Baik, sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau nanya, Kak Ari kasih kesempatan, silahkan tulis di chat. Kalau enggak, Kak Ari lanjut. Tulis yuk, mau tanya atau gas? Oke, sip. Baik. Yes. Lanjut ya. Terus. Baik. Lanjut sekarang. Nah, skill apa yang dibutuhkan? Skill itu artinya kan keterampilan atau keahlian. Di sini Kak Arya ambil dua keahlian penting, skill penting yang harus dikuasai. Kalau pilihan kosakatanya sama pasti jebakan, tidak selalu. Tapi biasanya pasti ada penggunaan yang beda ya. Nanti kita lihat ya, kita cermati dalam soal-soal SNBT yang ori sama soal-soal standarnya. Biasanya itu merupakan jebakannya. Nanti kita buktikan. Sekarang, nah sinonim ataupun antonim. Di sini kita akan membahas sinonimnya aja dulu ya. Oke, yang paling penting dari sinonim sama antonim ini lebih penting sinonimnya. Oke, nah di sini Kak Ari cuma menuliskan 5 kata, tetapi ini merupakan kata kunci. Kenapa? Kata-kata ini merupakan kata hubung. Jadi seringkali di dalam kalimat parafrase itu menggunakan kata hubung yang berbeda. Nah ini yang harus kita cermati. Wajib tahu dulu. Kalau nggak tahu kata ini, hafalkan. Ini udah ada dalam list yang Kak Ari berikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Oke, nah kita mulai dengan kata yang pertama. Yang tahu sinonim dari kata therefore, silahkan langsung tulis di chat. Even though, that's why. Oke, hence. Oke. Baik, Kak Arya akan tulis ya. Artinya dulu, therefore itu artinya adalah oleh karena itu. Ini sama dengan kata, oke, betul, ada yang jawab, that's why, betul. Kemudian ada yang jawab, hence, betul. Kalau even though, bukan. Even though itu artinya meskipun. Consequently, bisa. So, bisa. For the reason, bisa. As a result, bisa. Bagus, sip. Nah, kalau because of, bukan. Nanti because of masuk yang nomor 2 dong. Nomor 1 dulu, oke? Sabar ya. Nomor 1 dulu. Jadi agak beda antara oleh karena itu sama because. Ya, because itu karena. Oke. Jadi ini kan tentang resultnya, akibatnya. Jadi oke, sebentar Kak Ari tulis ya. Di sini kita bisa pakai kata as a result. Kemudian bisa pakai kata consequently. Bisa pakai kata so, boleh. Kemudian bisa pakai kata, apalagi tadi? Thus. Belum ada yang nyebut kata thus ya. Thus itu artinya maka. So, thus. Kemudian as a result sudah. Oke, ini lagi consequently sudah. Oke, satu lagi accordingly. Ini artinya kurang lebih sama. Jadi kita bisa ngertiin ini sebagai kata oleh karena itu. Next, sekarang yang kedua. Ada kata because. Then boleh. Then bisa masuk. Boleh. Next, yang kedua. Oke, bisa pakai kata due to. Bisa lagi owing to. Boleh. Since, betul. Oke, owing to, since, being, by reason of. Oke.
Baik, Kak Ari tulis dulu ya. Jadi di sini, because ini artinya adalah karena. Dia bisa bersinonim yang sama aturannya dulu ya. Yang sama aturannya dengan because, ini adalah kata since. Ada lagi kata as. Since, as, kemudian ada kata for. Nah, ini artinya sama juga karena. Nah, ada juga ada kata due to, kemudian because of, kemudian ada kata owing to, kemudian by reason of. Boleh. Nah, ini kurang lebih artinya adalah kata karena. Thanks to, betul. Thanks to, boleh. Thanks to you, misalnya gitu ya. Thanks to. Oh, salah tulis. Thanks to. Oke, lanjut dengan kata however. Sinonimnya apa aja nih kata however tuh? However artinya adalah namun. Nah, kata apa yang sama dengan however? Oke, but, betul. Ada lagi yet, oke, betul sekali. Ada lagi even so, boleh. Ada lagi still, betul. Boleh pakai still. Kemudian ada lagi no matter how, anyhow, okay, sip. Atau ada yang belum kalian sebut, ada kata never the less atau nonetheless gitu ya. Oke, lanjut sekarang kita dengan kata even though. Kata even though, kalau in order to ini artinya adalah untuk atau supaya, jadi nggak bisa masuk gitu ya. Oke, sekarang lanjut dengan kata even though. Kita mulai. Oke, even though ini artinya adalah meskipun. Ini sama dengan kata although. Oke. Kemudian ada kata even if, sekalipun kalau even if itu ya. Oke, despite, betul. Ada despite, bisa juga in spite of, bisa juga cuma kata ini, though. Oke, nah ini kurang lebih yang sering muncul ya. Despite, in spite of, kemudian though. Next. Jadi intinya meskipun gitu ya. Lanjut, yang terakhir furthermore. Furthermore, oke, while boleh. Next, furthermore. As well, betul. As well ini artinya adalah juga. Furthermore ini artinya terlebih lagi. Atau apa lagi. Jadi intinya ini adalah menambahkan informasi. Ada informasi tambahan. Additionally, betul. Atau pakai kata in addition. In addition to, boleh. Kemudian bisa juga pakai kata, kalau in addition boleh. In addition boleh. Moreover boleh. And also boleh. Bisa juga pakai kata besides atau beside that. Further. Nah, masih banyak lagi. Pada intinya di sini ada yang namanya tambahan informasi gitu ya. Tambahan informasi. Oke, nah ini yang basic. What is more? Oke, betul. Also, betul. Ya, masih banyak lagi ya. Jadi ini belum mencakup semuanya, cuma yang paling sering muncul aja gitu ya. Jadi conjunction ini penting kalian tahu, karena ini seringkali dibolak-balik penggunaannya. Nah, masih banyak sinonim dari kata-kata yang perlu kalian ketahui. Misalnya kata happen. Happen sinonimnya adalah occur. Get bisa bersinonim dengan kata obtain dan lain-lain gitu ya. Ini belum. Jadi nanti silahkan di list sendiri. Oh, kata ini bisa bersinonim dengan ini dan ini gitu ya. Oke, ini skill yang pertama. Sinonim dan antonim diperkuat hafalan kosakatanya. Langkahnya cuma itu.
Jadi mau nggak mau, hafalkan kosakata. Next. Yang penting juga, yang sering harus kita pahami, adalah tentang penggunaan active voice versus passive voice. Nah, kalimat aktif versus kalimat pasif ini wajib paham, karena biasanya kadang-kadang dalam teksnya pakai active voice, di dalam opsi jawabannya pakai passive voice, atau sebaliknya. Di pertemuan awal, kita udah pernah membahas bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, ini buat yang belum sempat ikut atau buat yang sudah lupa, Kak Ari akan ulangi sedikit tentang passive voice itu apa, gitu ya. Kita mulai dari kalimat aktif dulu. Yang disebut sebagai kalimat aktif adalah sebuah kalimat yang terdiri dari subjek, subjeknya ini pelakunya, kemudian verb, kemudian diikuti oleh objek. Jadi kalau kita tulis di sini, ini subjek, ini verb, ini objek. Nah, kalimat pasif itu bagaimana? Nah, kalimat pasif ini polanya dibalik. Jadi objeknya diletakkan di depan. Jadi ketika sesuatu diletakkan di depan, biasanya akan mendapat atensi atau perhatian. Jadi fokus informasi yang mau disampaikan itu biasanya diletakkan di depan. Contoh, Chris makes cake. Jadi kita mau menyampaikan Chris loh yang bikin kue. Nah, kalau kita balik kalimatnya, kue itu dibikin oleh Chris. Berarti kita mau fokusnya pada kata kue. Nah, kuenya dibikin oleh Chris. Nah, berarti ketika kita membuat kalimat pasif, polanya dibalik. Jadi yang jadi objek, objeknya ini pindah tempat menjadi subjek. Ini kan subjek. Padahal tadi objek. Sekarang dia menjadi subjek. Pindah. Lihat, perhatikan verbnya. Verbnya mengalami perubahan. Perubahannya bagaimana? Kita lihat. Di sini verb seperti ini, makes, V1. Di sini menjadi are made. Jadi verbnya berubah. Kemudian ada frase by. By ini artinya adalah oleh. Chris ini subjek, dia berubah menjadi objeknya. Jadi posisinya dibalik. Nah, yang wajib kita catat. 1. Mengubah kalimat aktif menjadi pasif ataupun sebaliknya, itu tidak boleh mengubah tenses yang dipakai. Maksudnya gimana? Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita cermati kalimat yang pertama. Chris makes cake. Ini tensesnya pakai apa? Coba yang masih ingat, ini tensesnya pakai apa? Apakah pakai present? Apakah pakai past? Apakah pakai bentuk continuous atau perfect? Present. Oke, betul. Simple present. Betul sekali. Yes. Jadi di sini kalimat aktifnya ini menggunakan tensesnya adalah simple present. Kok bisa tahu itu simple present? Karena adanya penggunaan makes. Makes ini merupakan verb bentuk pertama yang mendapatkan tambahan s atau es. Ini penggunaan verb one. Ini merupakan ciri dari kalimat simple present. Nah, di sini ketika kita menggunakan yang namanya simple present, pas nggak ada verb, kita kan wajib pakai to be. Yang namanya present, to be yang dipakai itu ada 3, yaitu is, am, sama are. Nah, di sini digunakan to be-nya are, made. Nah, ini yang mencirikan bahwa ini juga kalimat simple present. Jadi, tidak boleh mengubah tense. Yang berubah itu apanya? Yang berubah 1, subjek berubah menjadi objek, objek berubah menjadi subjek. Jadi posisinya dibalik. Next, bentuk verb yang dipakai. Bentuk verb yang dipakai, ciri khas dari kalimat pasif itu adanya to be yang diikuti oleh verba bentuk 3. Contoh to be is ma. Itu kalau kalimatnya present. Kalau nanti kita menghadapi kalimat yang past tense. Kalau past tense, berarti to be yang dipakai itu ada 2 saja. 1, was. Yang kedua,
were. Kemudian yang ketiga, jadi tenses dasar yang dipakai itu ada past, ada present, ada bentuk perfect tense. Dalam bentuk perfect tense, masih ingat perfect tense itu yang pakai have, atau has, atau had, yang diikuti V3. Nah, dalam bentuk perfect tense itu nanti to be yang dipakai adalah kata ini, been. Oke, nah ingat-ingat ya, pola dasar kalimat pasif itu ada to be, ada V3. Selalu diikuti oleh V3. Nah, sekarang kita akan coba dalam kalimatnya. Di sini mengcover 6 tenses utama yang sering dipakai. Nah, oke, had, oke, sip, sip, sip. Ya, sekarang she keeps many antiques book in her personal library. Sekarang di sini she keeps. Lihat, di sini digunakan verba bentuk pertama. V1. Berarti kalimat nomor 1 ini nanti pakai yang namanya present. Nah, kalau present tense berarti nanti kita punya to be, opsinya adalah is, am, atau are. Oke. Nah, sekarang analisis. Subjek mana, verb mana, objeknya mana. Kan gitu ya. Subjeknya kita punya she, ini subjek. Keeps, ini verb. Kemudian many antiques book. Oke, ini adalah objeknya. Berarti kalimat nomor 1 kalau dibikin menjadi kalimat pasif adalah, siapa yang bisa? Ada yang sudah? Many antique books are kept by her in her personal library. Correct. Betul sekali. Thank you. Betul sekali. Jadi kalimat yang pertama, she keeps many antique book. Antique book pindah ke depan jadi subjek dia. Many antique books. Antique books. Buku-bukunya banyak. Nah, buku-bukunya banyak. Kata ini bisa diganti dengan kata they. Kalau they, maka dia pakai to be-nya adalah are. Makanya di sini, many antique books are, kemudian keep, V3-nya menjadi kept. Kept by she, karena subjek, dia berubah jadi objek menjadi by her. In her personal library. Lanjut kita dengan soal nomor 2. Soal nomor 2, they built a tree house in the backyard. Lihat di sini. Di sini mau digunakan kata kerja, kata cap. Oh, sorry, bukan cap, kata build. Build ini merupakan kata kerja bentuk yang kedua. Berarti kalimat ini menggunakan bentuk past tense. Ingat, kalau past tense itu to be yang dipakai ada 2, was atau were. Nah, sekarang kita letakkan seperti tadi. Yuk dicoba yuk. To be plus V3. Yuk, siapa yang bisa? Tree house in the backyard. Oke, ya. Oke, ya, sip. Betul. Jadi di sini kita punya objeknya kan ini, a tree house. Berarti objeknya itu kita letakkan aja langsung rotasi ke depan. A tree house, ini objek. A tree house. A tree house ini 1. Berarti kata gantinya adalah it. It pakainya adalah was. A tree house was. Kata kerja bentuk 3 dari build juga sama, built. By them in the backyard. Oke. Lanjut kita dengan soal yang ketiga. The government is developing a new public transportation system. Nah, di sini digunakan is developing. Berarti ini pakai bentuk yang namanya is, ini berarti present. Present apa? Namanya di sini kita dapat present continuous. Nah, sekarang gimana nih ketika ada present continuous? Ada yang masih ingat?
Oke, betul sekali. A new public transportation system is being developed by the government. Yes. Jadi, buat yang masih bingung gini, objeknya adalah a new public transportation system. Oke, objeknya kita tulis dulu. A new public transport system. Oke, di sini kan present. Berarti opsi jawaban kita nanti kalau pakai to be pakainya is, am, atau are. Jadi a new public transportation system kita pakainya adalah is. Pola dasar kalimat pasif tadi kan to be plus V3. Kita terapkan itu, is. V3 dari develop adalah develop. Nah, bagaimana dengan ing-nya ini? Nah, ing-nya itu sisipkan kata being. Jadi kata being ini untuk ing-nya ini. A new public transportation system is being developed by the government. Gitu ya. Ini present. Jadi hampir sama dengan yang nomor 4. Nomor 4, he was telling a story to the children. Nah, sama. Ini sama-sama menggunakan bentuk continuous tense. Bentuk continuous tense kan ada ini. He was telling a story. Berarti karena ini continuous dan ini past tense, maka past continuous. Nah, karena ini past, opsi pilihannya pakai was atau were. Sama tetap ya. Berarti di sini menjadi. Oke, yang mau SS boleh. A story to the children was being told by him. Oke. Kurang lengkap nih. Punyanya Alwi. A story was being told to the children by him. Oke, bisa lah. Oke. Atau seperti ini. Kita mulai dari objeknya dulu ya. Objeknya adalah a story. A story. Kemudian a story ini pakainya adalah was. Ing-nya kasih kata being. Tell, verb bentuk tiganya adalah told. Pelakunya siapa? Him. Berarti by him to the children. Gitu ya. Right. Next. Sekarang nomor 5, ini adalah contoh. Kapan harus pakai was sama were? Baik. Yang namanya was itu dipakai oleh subjeknya. Pengguna was itu subjeknya adalah subjek I, kemudian she, kemudian he, kemudian kalau it. A story ini kata gantinya it, benda tunggal. Nah, kapan yang pakai were? Were ini dipakai oleh you, Dewi. They ini untuk menggantikan orang atau benda yang jumlahnya banyak. Ya. Next, nomor 5. She has forgiven your mistake. Perhatikan di sini digunakan kata has, kemudian diikuti oleh verb bentuk 3. Nah, ini. Penggunaan has mengindikasikan ini bentuk present. Present yang apa? Has plus V3 adalah present perfect tense. Nah, karena kita menggunakan bentuk perfect tense, maka nanti opsi pilihan pakai be-nya itu berubah menjadi pakai been, gitu ya. She has forgiven your mistake. Berarti kalau ini dibuat pasifnya adalah your mistake. Nah, jangan had. Punyanya Zhao. Your mistake had been forgiven. Di sini enggak mengubah tenses. Jadi has ini opsinya nanti bisa pakai has atau have. Bukan had. Kalau had udah ganti tenses. Your mistakes. Oke, Kari tulis dulu. Your mistakes. Nah, your mistakes ini mistakes-nya banyak. Maka kata gantinya adalah they. Nah, they itu bukan pakai has tetapi pakainya adalah have. Nah, have has karena mistake itu bukan. Mistake-nya satu atau banyak. Nah, kan gitu ya. Jadi, karena di sini mistakes-nya banyak, maka di sini kita pakai have. Kalau mistake-nya satu, kita pakai has, gitu ya.
Your mistake has, sisipkan to be-nya adalah been. V3-nya adalah forgiven by her. Oke. Your mistakes, pakai S, mistake-nya have been forgiven by her. Iya. Karena banyak, betul. Jadi verb di sini ini menyesuaikan dengan yang depannya. Subjeknya itu satu atau banyak. Itu harus dicermati ya. Jadi jangan langsung ikut di atas, oh di si atas pakai has, sini juga pakai has. Enggak ya. Jadi tergantung subjeknya satu atau banyak. Kalau tunggal pakai has, ya kan? Mistake kan ada mistakes, ada s. S di akhir kata benda, ini menunjukkan bahwa ini bentuk plural. Book itu satu, books itu buku-buku, banyak bukunya. Nah, lanjut sekarang. Nanti yang masih bingung ini, Kari udah pernah menyampaikan tentang bentuk pasif, tentang tenses, itu di materi 1 dan 2, silahkan cek materi 1 dan 2 ya. Oke, lanjut nomor 6. They had evacuated the villagers. Nah, di sini pakai kata had evacuated. Had evacuated ini namanya adalah past perfect. Kenapa disebut past perfect? Past perfect itu kan polanya gini, subject plus had plus V3. Nah, kalau ini enak, udah nggak usah mikir tunggal atau jamak. Semuanya nanti pakai had juga. Nah, bagian depan ini kalau mau kita terjemahkan, they had evacuated the villagers before the flood destroyed their village. Nah, ini kan ada dua bagian. Ini dua-duanya mau diubah jadi pasif boleh atau setengahnya aja yang pasif boleh. Kalau mau bagus sih dua-duanya ya. Oke, sekarang kita lihat. Ada yang sudah jawab kah? The villagers had been evacuated by them, okay, before the flood destroyed their village. Betul, bisa. Berarti ini yang dipasifkan cuma bagian depan. Boleh. The villagers had been evacuated by them before the flood. Oke, betul. Ini sama. Oke, jadi gini. Betul. Kalian cuma mau pasifkan yang depan boleh atau pasifkan dua-duanya depan belakang boleh. Yang pertama, the villagers had been evacuated by them before their village were destroyed by the flood. Ini kalau dua-duanya boleh. Kalau setengah boleh. Yes, betul sekali. Betul. Baik, yang mau screenshot boleh Kak Ari kasih kesempatan yang ini mau screenshot ini dulu, silahkan. Atau mau dari depan. Kenapa jadi them? Oke, ini masih bingung. Oke. Oh, mulai dari yang depan. Oke. Ya. Bentar, mau screenshot? Baik, sekarang. Kak Ari jelasin sedikit ya. Kenapa berubah jadi them? Sebentar, ini Kak Ari scroll dulu ke bawah cari tempat yang kosong ya. Oke, di sini. Jadi dalam bahasa Inggris itu kan ada yang namanya subject, ada yang namanya object. Oke, subjeknya kalau ini I, saya. Kalau dia menduduki posisi sebagai objek, itu dia berubah menjadi me. Maksudnya gimana? Nah, ini coba sekarang. Biar mudeng, biar jelas, ini Kak Ari kasih contoh kalimat. Misalnya gini. I Itu tadi kemana tuh? you. Mana tadi Ini tuh? subjek, ini verb, ini objek ya. Nah, kalau dia menduduki posisi objek, Dari I jam ini posisi Muharram ke apa setengah jam. Anak cah. oke. Nah, ini kan posisinya subjek.
Nah, kalau posisinya dia di depan, di belakang jadi objek kan, misalnya berarti kalau dibalik kan gini, you love me. Nah, I menjadi me. Kalau you mau di depan, mau di belakang dia tetap sama. Are you, they. They kalau di belakang dia menjadi them, posisinya sebagai objek. I meet them. Kan kamu nggak pernah bilang I meet they, gitu ya. Next, are you, Dewi. We menjadi us. Kemudian she berubah jadi her. Kalau he menjadi him. Nah, kalau it mau di mana-mana nih tetap it. Nah, ini hafal dulu posisi subjek sama posisi objek. Itu yang tadi masih bingung. Kenapa kok they-nya berubah jadi them? Karena dia berubah jadi objek gitu ya. Next, pertanyaan berikutnya. Mistakes. Kata mistake ini termasuk yang namanya kata benda alias noun. Bentuk tunggalnya mistake. Kalau bentuk jamak atau namanya plural, ini kata yang regular, kata yang biasa, itu kita cukup menambahkan huruf S di belakangnya. Mistakes. Nah, tadi ada yang nanya, kenapa nggak bisa pakai kata apa tadi ya? Yang disebut di dalam teks ini? Ada yang nanya, apa sih tadi? Belum, nanti. Bentar ya. Tadi ada pertanyaannya apa sih? Tadi yang bingung. Oke. Nah, udah ada yang bantu jawab. Oke. Jadi, misalnya dengan kata sifat, misalnya dengan kata beautiful. Beautiful. Bisa nggak tambahi S? Nggak bisa. Karena apa? Ini bukan noun. Ini namanya adjective. Jadi nggak bisa. Yang membuat bentuk jamak bisa ditambahi S itu adalah kata benda ya, bukan kata sifat. Jadi harus tahu ini kata benda atau kata sifat. Yang namanya kata benda itu sesuatu yang bisa misalnya kita lihat benda apa atau tentang konsep atau tentang ide. Oke. Nanti coba cek kata benda itu apa, search di Google ya. Jadi mandiri, belajar mandiri. Kak, itu di samping the villages were. Ya, di samping the villages were. Villages. Village itu satu, villages itu banyak. Makanya kalau banyak itu kata gantinya they. Nah, kalau they, dia pakai kata were. Gitu ya. Lanjut, pertanyaannya apa aja tadi? Sebentar. Bukan kepemilikan, bukan. Yang namanya kepemilikan, kalau I, ini menjadi my. Gitu ya. Ini yang namanya kepemilikan, my book. Ini yang disebut kata ganti kepemilikan. Kalau kepemilikan ini menjadi my, you menjadi your, them menjadi their, dan seterusnya. Oke, apalagi pertanyaannya? Bukan, oke. Kalau them-nya di belakang sesudah pertanyaan di pernyataan before bolehkah? Tenses would have bedanya apa tuh? Past perfect tense sama past future, dari dulu sering bingung sama tenses ini. Oke. Oke. Jadi di sini, nanti kalau Kari bahas lagi tentang tenses, materi kita nggak selesai. Gini, coba buat yang masih bingung tentang tenses, silahkan cek ulang materi Kari yang bahas tentang tenses ya. Nanti kalau masih belum jelas, besok bisa request di kelasnya Kak Ari, nanti next materinya Kak Ari sisipkan lagi materi itu dengan contohnya gitu ya. Coba tanya ke teman-teman di grupmu, linknya sama apa gitu ya. Iya. Jadi ini kalau Kak Ari bahas tentang tenses ini agak banyak nanti ya. Jadi besok coba cek dulu di pembahasan tenses ada atau enggak pertanyaanmu ini. Lihat, kalian kan ada di grup kan, di grup itu ada bio-nya, coba klik di situ detail informasinya. Nah, kalau masih bingung nanti coba tanya teman-teman di dalam grup WA-mu itu, informasi yang lebih banyak itu silahkan tanya di situ ya, temennya pasti jawab, di link WA ada. Nah, oke. Jadi jangan malu bertanya, nanti tanya ke temennya,
Jadi di grup mana kamu itu pasti ada informasi, silahkan tanya di situ, oke? Ya, langsung ya, lanjut ya. Kita nggak bahas tentang tenses lagi, karena fokus malam hari ini kita mau bahas tentang restatement. Nanti nggak dapat materi restatement. Oke, boleh. Yang mau screenshot dari awal, boleh. Kak Ari kasih kesempatan nanti di akhir aja ya. Di akhir, Kak Ari kasih kesempatan screenshot dari awal, jadi biar urut gitu. Oke, kita aja ya. Nah, sekarang Kak Ari balik ke materinya. Oke, active passive voice ini sudah pernah dibahas tuntas, banyak latihannya juga sudah pernah. Oke, sekarang kita mau masuk ke exercise tentang yang namanya restatement. Seperti apa sih restatement itu? Oke, lihat soal yang pertama, ini SNBT 2020. Kita mulai dari contoh restatement yang paling mudah. Ini sebetulnya masuk kategori, sebetulnya bukan restatement, ini belum restatement, tapi ini masih padanan kata gitu ya. Tapi bukan restatement, bukan main idea. Agak beda dengan main idea dari bacaan. Jadi ini nangkep inti satu kalimat kemudian dinyatakan kembali. Sekarang kita lihat soal yang pertama, ini teksnya. Jadi nggak Kak Aris share semua teksnya karena banyak ya. Kita ambil perlunya aja, fokus pada restatement. Oke. Frase large capacity as water storage in paragraph 2 can be replaced by. Oke, Kak Ari kecilin sebentar. Ya. Masih bisa dilihat ya. Oke, jadi di sini langkah pertama adalah memahami dulu pertanyaannya. Yang ditanyakan itu intinya ngapain sih? Nah ini, kita terjemahkan dulu. Large capacity as water storage. Large ini artinya besar. Capacity ini artinya kapasitas atau daya tampung. Kemudian water ini air, storage ini artinya penyimpanan. Jadi penggunaan frase ini di dalam kalimatnya, due to the low content weight, dikarenakan berat isinya yang rendah, pit atau gambut, has a large capacity, mempunyai kapasitas besar sebagai penyimpan air. Nah, yang ditanyakan kata a large capacity as water storage ini bersinonim atau sama dengan kata yang mana? Oke, sudah menjawab. Jawabannya ada yang jawab E, ada yang jawab B, ada yang jawab apa lagi ini? Oke, ada yang E, ada yang B. Sebentar Kari bersihkan dulu ya. Ini ada 2 coretan. Ini punya siapa? Kalau mau dibersihkan cepat, ini. Oke, jangan coret-coret lagi ya. Kasihan temannya nih. Nanti pada ribut nanti. Oke, jadi jawaban yang benar yang mana? Oke, kita cermati. Large capacity, kapasitas besar untuk penyimpanan air. Power to withstand heavy water currents. Nggak ada sangkut pautnya. Power artinya kekuatan. Withstand ini artinya menahan. Heavy water currents. Currents ini artinya arus. Ini kekuatan. Jadi A jelas salah. Hati-hati dengan jawaban B. Nah, ini yang Kak Ari bilang tadi. Capacity to keep water flowing stable. Hati-hati, di sini ada capacity. Kata capacity, Kak Ari udah jelasin, hati-hati kalau ada penggunaan kosakata yang sama, itu biasanya jebakan Batman-nya ada di situ. Hati-hati, meskipun di sini ada capacity, kemudian di sini ada capacity. Tapi perhatikan, arti yang B ini apa? Kapasitas untuk keep water flowing stable. Kapasitas untuk menjaga air mengalir ini stabil. Jadi B salah. Nggak ada hubungannya sama sekali. Oke. Sekarang kita lihat yang C, high quality and quantity. Kualitas dan kuantitas air yang tinggi. Beda. Jelas enggak? D, potensi. Potensi untuk large water storage. Kalau terkecoh dengan D, mungkin karena sama-sama, oh iya ada kata water storage. Nah, iya kan? Potensi untuk membuat penampungan air yang besar. Next, ability. Ability itu artinya adalah kemampuan. Ini dekat dengan kata capacity, bisa menggantikan kata
city. Deposit. Deposit ini artinya menyimpan. Sama dengan kata to store. Ini menyimpan. Kata bendanya adalah storage. Storage itu penyimpanan. Large amount of water. Air dalam jumlah besar. Jawabannya adalah E. Oke. Iya, Eko. Yes, jawabannya E. Lanjut dengan soal nomor 2. Kari gedein aja. Nah, lebih jelas ya. Yuk, siapa yang bisa jawab nomor 2? Silahkan. Oke, nomor 2, ada yang sudah jawab. 2 jawabannya E. E, C. Oke, ada yang E, ada yang C. Banyak yang E. Baik. Sekarang kita cermati ya. Apakah C, apakah E? Gorilla, which are vegetarians. Ingat, di sini ketika ada tanda koma. Jadi ada bagian kalimat yang diapit 2 koma. Ini adalah bagian namanya apositif. Apositif ini adalah penjelas dari kata ini. Gorila yang merupakan vegetarian telah diobservasi menunjukkan gentle behavior, perilaku yang lembut terhadap makhluk-makhluk kecil di alam liar. Maka kalimat ini bisa best restate sebagai apa? Tadi jawabnya apa coba? Oke, O ada yang D, ada yang E, ada yang apa lagi ya tadi ya? C. Oke, banyak. Oke, kita bahas. Kita mulai dari C. Small creatures in the wild. Makhluk kecil di alam liar telah diobservasi behaving gently, bersikap lembut. Nah, yang bersikap lembut itu harusnya gorila, bukan tentang small creatures-nya. Maka jawaban C salah. Ada yang jawab D. Vegetarian gorila. Hati-hati. Di sini gorila yang merupakan vegetarian. Berarti gorila itu vegetarian. Kalau frase ini vegetarian gorillas, berarti nanti bisa jadi ada yang carnivore gorillas. Padahal kan nggak ada. Jadi frase ini salah. It's not about vegetarian gorillas, tetapi gorila itu memang vegetarian. Jadi salah ya. Udah salah di bagian itu. D salah. Lanjut yang E. It has been observed in the wild. Telah diamati di alam liar bahwa gorila by nature vegetarians. Secara alamiah, gorila itu vegetarian. Sama? Sama. Treat small animals gently. Treat itu artinya memperlakukan. Nah, memperlakukan makhluk-makhluk kecil atau binatang kecil dengan lembut. Sama? Sama. Jawabannya E. Let's go. Ya. Nah, jadi behavior ini artinya bersikap. Dekat dengan artinya treat. Treat ini memperlakukan. Mirip kan? Nah, dah. Small creature digantiin pakai small animals. Lanjut yuk. Nomor 3. Yuk, cermati soal nomor 3, terus jawab. Kari ngeteh dulu. Tunggu jawaban nomor 3 dari kalian. A. Oke, tulis di opsi chat aja ya. Yang A. Oke. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab apa lagi nih? Oke, kita lihat. E. Oke.
Oke. D. Oke, macam-macam jawabannya. Baik. Sekarang kita akan pahami kalimatnya gitu ya. Sepakat kita off-kan mikrofon ya. Semuanya lewat chat aja. Karena nanti nggak kondusif kalau ada yang buka mic. Sekarang, another way of saying, berarti ini pertanyaannya. Cara lain untuk mengatakan, berarti kalimat yang dimaksud adalah di sini. Kalimat ini artinya apa? Nah, pahami dulu kata ini. A silver compound. Silver kita tahu ya, silver itu perak. Compound itu artinya gabungan. Atau dalam istilah biologi, kata compound ini artinya adalah senyawa. Senyawa perak has been found, telah ditemukan, bisa membunuh protozoa parasit yang dibawa oleh the dreaded tsetse fly. Fly ini artinya lalat. Yang dibawa oleh lalat tsetse yang menakutkan dan menyebabkan penyakit tidur. Yang menyebabkan penyakit tidur itu apa? Parasitik protozoa. Yang dibawa lalat tsetse itu apa? Parasitik protozoa. Yang bisa membunuh itu apa? A silver compound. Nah, inti informasinya itu. Sekarang kita lihat opsi jawaban A. The dreaded tsetse fly berarti lalat tsetse yang menakutkan, menyebabkan penyakit tidur dan membunuh parasitik protozoa yang digunakan untuk menemukan silver compound, senyawa perak. Salah ya. Jauh. It has been found, telah ditemukan bahwa silver compound, bahwa senyawa silver yang dibawa oleh lalat tsetse yang menakutkan. No, lalat tsetse tidak membawa silver compound. Jadi bukan, ini salah di sini. Yang dibawa lalat tsetse itu adalah parasitik protozoa. Jawaban B salah. C, sleeping sickness, penyakit tidur yang disebabkan oleh lalat tsetse telah ditemukan membunuh parasitik protozoa dalam silver compound. No. Yang menyebabkan adalah protozoa parasit itu dibunuh oleh silver compound. Berarti C juga salah. Sekarang tinggal dua, D atau E. Parasitik protozoa yang menyebabkan sleeping sickness. Oke, betul. Dibawa oleh lalat tsetse bisa dibunuh dengan silver compound. Jawabannya D. Jadi ini pola kalimatnya diubahkan. Jadi ini parasitik protozoa bisa dibunuh. Kalau yang ini silver compound bisa membunuh. Ini jadi aktif diubah menjadi kalimat pasif. Nomor 3 yang benar jawabannya adalah E. Kalau yang D, bukan E. Kalau E kenapa salah? Parasitik protozoa dibunuh oleh silver compound. Sampai di sini benar informasinya. Which is carried by the dreaded tsetse fly. Tetapi which is carried by, berarti kalau seperti ini, yang dibawa oleh lalat tsetse, itu adalah silver compound-nya. Ini salahnya di situ, yang E. 3 delta. Lanjut. Nomor 4. Kari bantu terjemahkan kalimat pertanyaannya. Medical authorities. Authorities itu adalah pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dalam hal medis. Have been reluctant. Reluctant itu artinya enggan. Bisa juga artinya ragu-ragu. Untuk mensupport, untuk mendukung. Findings, ini artinya temuan. Dari beberapa nutrisionis. Nutrisionis ini artinya adalah ahli gizi. Bahwa vitamin C yang diberikan dalam dosis besar dapat mencegah common cold. Common cold ini artinya flu biasa. Nah, informasi mana yang sama? Kita lihat.
Jawabnya C, 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 C. Oke, oke, oke. Ya, oke. Ada yang jawab E juga. Sekarang kita coba lihat. Banyak kan jawab C dan jawabannya benar C. Oke. C, kita cek dulu C ya. Yang benar adalah C. Yang C, some nutritionist, beberapa ahli gizi telah menemukan bahwa, nah ini kan findings of some nutritionist, berarti para ahli gizi itu menemukan sesuatu. Telah menemukan apa? Bahwa jumlah vitamin C dalam dosis besar bisa mencegah common cold, tetapi ini belum sepenuhnya diterima oleh medical authorities. Kenapa? Di sini ada frase have been reluctant, diganti pakai masih enggan, masih ragu-ragu untuk menerima. Jawabannya C ya. Yang lain, medical authorities mendukung pandangan para ahli gizi. Enggak. Ini mereka ragu-ragu mensupport. Berarti A salah. B, nutrisionis telah menemukan bahwa medical authorities. No. Nutrisionis menemukan tentang vitamin C dalam jumlah besar. D, menurut beberapa nutrisionis dan beberapa medical authorities. No, ini mereka tidak sama-sama beropini. Beda. Medical authorities is supportive. No, ini juga salah. 4, jawabannya C. Lanjut dengan soal nomor 5. Iya, reluctant itu enggan. Kari bantu dengan menerjemahkan ini ya. Kalimat berikut bisa di-restate dengan inviting forest fire. Forest fire ini artinya adalah kebakaran hutan. Hutan. Oke, fighting ini artinya melawan gitu ya. The initial attack, initial artinya pertama, attack serangan. Serangan pertama, crew. Jadi crew yang masuk pertama atau crew yang maaf. Ada kucing lompat jendela, maaf ya. Oke. The initial attack crews yang masuk pertama atau menyerang pertama, dig a fire lane. Dig ini artinya menggali. Fire lane ini seperti parit. Oke. Garis api gitu ya. Which varies, yang bervariasi. Width ini artinya lebarnya. Tergantung pada kekuatan dan sifat dari apinya. Jadi dibangun parit tergantung apinya seperti apa modelnya. Nah, yang sama yang mana? Oke, C, 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 C. Ada yang D, meow. Iya, meownya Kari. Lompat-lompatan. Oke, ada yang jawab B, C, D. Oke, kita lihat ya. Opsi yang membingungkan. Ada B, C, ada D. Oke, kita bahas. Yang benar yang mana? Nomor 5. Oke. B. Initial attack crews depend on, tergantung pada. Udah salah ya. Ini artinya tergantung pada. Kekuatan dan sifat api to vary the fire lane. Kurang pas. Sekarang C. The width of the fire lane. Lebar dari fire lane. Okay. Which the initial attack crews dig. Yang digali oleh initial attack crews. Bervariasi tergantung pada kekuatan dan sifat api. Betul sekali. Jawabannya C. Lanjut. Soal nomor 6. Width artinya adalah lebar. Jadi kata wide, kata sifatnya adalah dari kata wide. Ini adalah kata sifat. Ini artinya lebar. Nah, kata bendanya itu menjadi ada tambahan TH di belakang. Ini menjadi noun. Lebarnya. Sama seperti kata ini ya, high. Berubah menjadi height. Ini kata benda.
High itu tinggi, height ketinggian. Oke. Inisial artinya pertama. Banyak bet teksnya, iyalah. Namanya juga reading comprehension. Nih, paragraf kedua. Another way of saying so far, however. Nah, ngertiinnya paling enak tuh gini. Kata however itu taruh paling depan, itu paling enak ngertiinnya. So far, however. Jadi ngertiinnya enaknya, namun, so far artinya sejauh ini, the diamond industries respond. Respon dari industri berlian. Has been woefully inadequate. Nah, keywords pada kata ini, inadequate. In artinya tidak. Adequate artinya cukup. Jadi industri berlian tidak merespon dengan cukup alias mereka nggak peduli. Nah, yang mana? Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab D, ada yang jawab B. Nah, A. gini. Oh, ada yang jawab A juga. Baiklah, kita lihat. Hati-hati, jangan terkecoh dengan opsi jawaban yang pakai kosakata sama. Biasanya jebakan Beckman. Lihat, there has been inadequate diamond industry. Fokus di sini adalah pada kata responsnya. The diamond industries respond. Jadi fokusnya pada respon dari industri berlian ini. Has been woefully inadequate. Woefully itu sangat disayangkan gitu ya. Inadequate artinya tidak cukup. Oke. Nah, jadi jawaban A, there has been inadequate diamond industry, salah. Kurang adanya respon, nggak ada respon. Sekarang B, tetapi respon dari diamond industry is expected. Expected ini seperti yang diperkirakan. No, nggak pas dengan konteks ini. Responnya itu tidak memadai, tidak cukup. Berarti bukan B. Apakah C? Yet, namun, oke, sinonim dari however adalah yet. Bisa ini bersinonim. Oke. Diamond industry is woefully inadequate. Di sini yang dibahas tentang diamond industry bukan responsnya. That's why C salah. D. The diamond industry has been ignorant. Industri berlian has been ignorant. Ignorant ini artinya acuh, tidak peduli. Sama nggak dengan inadequate? Mirip, dekat dengan real situation. Maka jawabannya adalah D. Kalau E, due to the fact, dikarenakan fakta-fakta itu, industri berlian telah merespon dengan cukup. No, responnya tidak cukup alias tidak peduli atau ignorant. Maka jawabannya adalah D. Lanjut kita dengan soal nomor 7. Nah, nomor 7, ini ada teks dari 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Kalau pertanyaannya, kalimatnya di mana? Nah, berarti fokus langsung ke pertanyaan ya. Kita bisa mengatakan dari kalimat di paragraf 2. Berarti kamu langsung cari paragraf 2. Kalau kalimatnya udah disebut di sini, ya udah kita terjemahkan kalimat di sini. Kalau nggak paham, baru cari konteksnya, gitu ya. Oke, although artinya meskipun. Many vaccine, banyak vaksin melindungi kamu. Throughout your life, sepanjang hidupmu. Some provide, beberapa vaksin memberikan kekebalan for only a certain time, hanya untuk waktu tertentu.
Jadi ada lama waktunya, kekebalan itu diperoleh berapa lama. Oke. Jadi karena ini udah ditulis di sini kalimatnya, kalau mau jelas di sini. Nah, ini ya. Kalau belum jelas, tapi ini baca kalimat ini aja udah cukup. Oke, kalimat mana yang sama dengan nomor 7? Jawabannya A. Oke. A. Fix A. Oke. A. Oke. Alhamdulillah. Banyak yang jawab benar. Ada yang jawab D. Baik. Banyak kan jawab A. Baik. Berarti beberapa vaksin itu bisa memberikan perlindungan seumur hidup. Tetapi ada beberapa yang hanya certain time. Intinya kan itu ya. Kita lihat opsi A. Proteksi dari beberapa vaksin bisa berlangsung seumur hidup. Jadi throughout your life ini, kayak Kari pakai marker yang beda warna. Throughout your life. Sama ya. Artinya sama. While itu sedangkan, some others, beberapa vaksin lainnya hanya memberikan temporary. Kata temporary itu artinya adalah sementara waktu. Oke, temporary, sementara. Cocok? Cocok lah. Iya. Maka nomor 7 jawabannya A. Provide, menyediakan. Dah, ada yang bantu menyediakan. Adequate itu cukup? Beda adequate sama inadequate. Jadi ketika kamu lihat sebuah kata ya, meskipun tidak selalu, ketika ada tambahan di depannya, misalnya kata legal, huruf pertamanya ini, tambah kata huruf I. Jadi illegal. Ini legal, ini tidak legal. Regular menjadi irregular. Il artinya tidak. Contoh, polite, sopan. Maka ada kata impolite, artinya tidak sopan. Jadi sama seperti adequate itu artinya cukup, inadequate artinya tidak cukup. Nggak bisa terus kayak gitu. Kalau ganteng handsome, kalau nggak ganteng handsome. No, not always. Iya, jadi ada yang namanya sisipan atau awalan, tidak semuanya. Nah, ini cara belajarnya gimana? Cara belajarnya ini menghafal. Jadi ada i, ada un. Nah, ada kata happy menjadi unhappy. Kok pakai an? Iya memang dari sononya gitu. Jadi kita cuma terima aja. Oh, kalau kata benda ini bisa gabungnya sama prefix ini, gitu ya. Tapi hati-hati. Ingat, ada perkecualian ya. Ini yang sering kalian salah artikan. Kalian sering lihat kata ini different. Artinya berbeda. Tapi kalau kamu ketemu kata ini indifferent. Jangan kemudian ini artinya tidak, kemudian diartikan tidak berbeda. No, ini termasuk perkecualian. Kata indifferent ini artinya adalah tidak peduli. Ini termasuk perkecualian ya. Jadi kalau besok ketemu lagi different itu berbeda, tapi indifferent artinya tidak peduli. Oke? Ya. Sesi ini dimulai dari jam 7.30 ya. Kalau jawaban E kenapa salah? Oke, kita lihat jawaban E kenapa salah. Lihat, even though some vaccine are good for a long period. Nah, di sini bilangnya adalah meskipun vaksin itu bagus untuk periode yang lama. Jadi ini cuma bilang bagusnya. Jadi inti informasinya tadi adalah tentang perlindungan. Nah, itu tidak terangkum dalam opsi jawaban yang E. Gitu ya. Untuk different tidak ada afiksasinya, not different gitu ya.
Kalau untuk pemula habis belajar part of speech, belajar apa lagi? Nah, kalau udah paham part of speech, kamu masuk tentang belajar tenses. Jadi, tahu bagaimana menyusun sebuah kalimat, gitu ya. Lanjut. Jam berapa sih? Oh, udah jam 9 ternyata, guys. Ini ada soal 2 tapi panjang. Oh, masih ada 3 ya. Jadi 1, 2, 3 ini PR untuk kalian. Jadi 3 soal ini silakan untuk PR kita bahas pada pertemuan besok. Minggu depan jam 7:30 ya. Oke. Sekarang lihat yang mau screenshot boleh Kari urutkan mulai dari awal ya. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan ya. Dan next. Yang kedua nggak ada. Yang ketiga nggak ada. Oke, langsung. Sebentar. Oke, yuk. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dah. Next. Tuaga, tuaga, tuaga. Yo, 12. Tuaga, tuaga, tuaga. Dah, lanjut. Dan lanjut. Dah, oke. Next. Terus, lanjut. Lanjut. Dan, oke. Ke sini aja. Nomor 1. Dah, nomor 2. Dan, nomor 3. Next, number 4. Lanjut, number 5. Ketinggalan screenshotnya nanti ikutin screenshot nanti yang kurang nomor berapa gitu ya. Next, next. Lanjut, nomor 6. Dah, 7 nggak ada nih. Berikutnya nomor 7. Dah, habis ya. Oke, lihat dulu. Nah, oke. Buat yang nanya aplikasi yang mana? Nih, ada yang udah nyoba Duolingo. Nah, coba. Itu untuk menghafalkan kosakata yang mudah ya. Bertahap, betul. Ada banyak aplikasi, dicoba aja. Mana yang paling nyaman buat kalian gitu ya. Masih ada. Oke. Baik. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Memang agak malam buat yang Indonesia Timur ya, tetapi memang semua butuh perjuangan kan. Kak Ari akhiri dulu sesi malam hari ini, ketemu lagi minggu depan, jam yang sama, di channel yang sama ya. Oke, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.